Selamat datang di Koran Merah. Sejumlah kasus pembunuhan berantai mengejutkan masyarakat Indonesia. Para pelaku dengan sadis membunuh korban dan menutupi kejahatan mereka. Kasus apa sajakah itu? Pertama, pembunuhan berantai yang dilakukan Rian Jombang. Pembunuhan berantai yang dilakukan Rian Jombang ini terungkap pada 2008 lalu. Ia diketahui sudah membunuh 10 orang. Tidak hanya membunuh, Rian Jombang juga memutilasi korbannya. Hampir semua nyawa korbannya dihabisi menggunakan linggis. Salah satu korbannya adalah berinisial GPS. Ia dibunuh di lorong kamar mandinya. Rian memukul bagian belakang leher korban dengan linggis. Seketika korban ini tewas. Jasad GPS ini dikuburkan di kolam yang berada di belakang rumahnya. Agar jasad korban ini tidak mengapung, Rian memberikan pemberat berupa batu dan pagar beton bekas. Akibat aksi kejinya itu, Rian divonis hukuman mati. Kasus kedua adalah pembunuhan berantai yang dilakukan Baikuni. Pembunuhan ini berawal dari trauma yang dialami Baikuni sejak balita. Sudah dewasa, Baikuni berubah menjadi predator yang sangat ganas. Ia tega menyakiti hingga membunuh para korbannya. Aksinya itu terendus pada tahun 2010 ketika polisi menemukan mayat seorang anak jalanan di kawasan Jakarta Timur. Polisi lantas melakukan penelusuran dan menemukan Baikuni sebagai pelakunya. Ternyata mayat yang ditemukan pada 2010 itu satu dari 13 korban lainnya. Kepada polisi, Baikuni mengaku setidaknya sudah menghabisi 14 orang anak jalanan dan seluruhnya merupakan laki-laki. Setelah dilakukan penelusuran, ternyata Baikuni sudah melancarkan aksinya sejak tahun 1993. Tidak hanya itu, dari beberapa sumber mengatakan Baikuni tidak hanya membunuh korban, tetapi juga mensodominya. Atas perbuatannya itu, Baikuni dihukum hukuman mati. Pembunuhan berantai yang ketiga ini dilakukan oleh seorang dukun bernama Yusef. Aksi pembunuhan Yusef ini berlangsung sejak 2007 silam. Setidaknya sudah membunuh 8 orang korban. Pembunuhan itu dilakukan Yusef kepada para pelanggan yang berniat menggandakan uang. Yusef ini memang terkenal sebagai dukun. Salah satunya dukun tempat menggandakan uang. Saat melancarkan aksinya, Yusef meminta korban meminum cairan hitam. Hal itu disebut Yusef sebagai syarat wajib ketika berobat kepada dirinya. Akibat perbuatannya itu, Yusef akhirnya divonis hukuman mati. Jika tadi pembunuhan dilakukan oleh seorang dukun, sekarang pembunuhan keempat ini dilakukan oleh seorang tukang pijit. Ia bernama Yulianto. Yulianto setidaknya sudah membunuh 7 orang. Yulianto membunuh korbannya dengan cara meracuni. Salah satunya korban pertamanya. Ia dibunuh dengan cara Yulianto memberikan racun yang mengandung cairan kecubung. Yulianto mengaku kepada polisi melakukan aksinya itu karena si korban ini meminta hutang sebesar 40 juta kepadanya. Yulianto mencoba menghilangkan jejaknya tersebut dengan cara mayat korban dikubur di samping kandang ternak yang berada di dekat rumahnya. Tidak hanya itu, salah satu korban lainnya adalah seorang anggota Kopassus. Yulianto juga meracuni korban karena ia merasa tersinggung dengan perkataan korban. Akibat aksinya ini, Yulianto dihukum hukuman mati. Pembunuhan terakhir yaitu pembunuhan berantai yang terjadi di Bogor beberapa waktu lalu. Pelaku yang berinisial MRI ini tertangkap pada 2021 lalu. Ia diketahui membunuh 2 remaja perempuan untuk diambil barang berharga mereka. MRI diancam 15 tahun penjara dengan hukuman maksimal hukuman mati. Itulah 5 pembunuhan berantai yang terjadi di Indonesia. Sampai jumpa di Koran Merah selanjutnya. Salam.